Halo semua, kembali lagi di channel masak ala Ciwi Catering. Video kali ini saya sedang membuat arem-arem. Nah, arem-arem ini terbuat dari nasi dan di dalamnya itu ada isinya, bisa sambal goreng atau apa aja, atau tumis tempe juga boleh, tergantung request ya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana saya membuatnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Jadi arem-arem ini adalah sejenis kue atau makanan yang termasuk makanan berat ya, karena terbuat dari nasi. Jadi cocok banget untuk snack box di saat pagi hari sebelum kita sarapan. Oke, langsung saja kita lihat bahan-bahannya ya. Ini saya menggunakan beras. Jangan lupa kualitasnya yang bagus ya, supaya enak dan pulen. Ini kebetulan saya menggunakan 500 gram. Berasnya kita cuci bersih dulu. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih dan bawang merah, kemudian itu adalah kemiri yang sudah saya goreng ya, jadi warnanya agak kecoklatan. Dan ini adalah kencur supaya aromanya itu memikat. Nah, ini dia ada santannya. Saya menggunakan santan instan supaya lebih awet, bisa tahan lama. Pada saat kita mengukusnya pagi, sore masih aman arem-aremnya. Untuk 500 gram beras saya menggunakan santannya 1 butir, kemudian saya campur dengan air sampai menjadi 700 ml. Jadi untuk arem-arem itu agak lembek ya, jadi supayanya nanti kalau dipegang itu tidak nasinya rontok atau hancur, karena makannya itu dengan cara dipegang, bukan disendokin. Nah, untuk bumbunya ini saya goreng terlebih dahulu supaya dia lebih gurih dan juga lebih aromanya itu tidak terlalu strong, tapi rasanya itu enak. Nah, mungkin ada beberapa teman yang bertanya-tanya kenapa ini empon-emponnya tidak saya kupas ya. Ya karena empon-empon ini kulitnya itu lebih tipis, terutama ini kencurnya ya. Jadi kalau tidak kita kupas pun tidak masalah, asalkan kita cuci bersih. Nah, tips dari saya pada saat mencuci empon-empon itu untuk menghilangkan tanahnya, saya merendamnya semalaman. Jadi pada saat sore kita rendam, paginya kita bilas, kita aduk-aduk sampai bersih, kemudian kita jemur supaya benar-benar kesat ya. Nah, kalau masih ragu akan kebersihannya, boleh nanti pas pada saat kita pakai, kita boleh cuci ulang. Itu tadi tipsnya, mencuci empon-empon supaya dia tetap bersih walaupun tidak dikupas kulitnya. Dan sayang kan kalau kita mengupas empon-empon tapi banyak yang kebuang. Oke, selanjutnya ketika bumbunya udah digoreng, kita boleh blender sampai halus ya. Kita gunakan air santannya supaya tidak menambah air, karena bahaya banget kalau kita menambah air, nanti arem-aremnya bisa terlalu lembek, jadi tidak enak ya. Pada saat mau memblender, kita boleh tambahkan seasoningnya seperti gula dan garam. Nah, gula di sini wajib ya, supaya arem-arem nasinya itu tidak hambar rasanya. Jadi kita boleh kasih gula. Nah, kalau di Semarang itu kebanyakannya memang rasanya tuh manis gitu ya. Tapi kalau arem-arem ditambah gula, dia lebih gigit dan enak gitu rasanya. Kita haluskan sampai benar-benar halus, dan nanti setelah halus tidak perlu ditumis ya, karena ini kan mengandung banyak air. Kemudian langsung saja kita rebus blenderan bumbu dan santannya, kita rebus ke dalam panci. Kemudian kalau santannya udah panas, baru kita masukkan berasnya yang udah kita cuci tadi. Supaya lebih sedap dan mantep, boleh kita tambahkan rempah-rempahnya seperti salam dan lengkuas ya. Berhubung ini saya nggak ada lengkuas, jadi saya tambahin daun salam saja. Untuk merebus santan sambil sesekali kita aduk ya, supaya nggak terlalu pecah dan santannya benar-benar terserap oleh si beras. Oke, saatnya memasukkan berasnya ke dalam santan, dan jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, supaya benar-benar merata. Bagi teman-teman yang ingin tahu resep komplitnya, silahkan cek di description box di bawah video ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu apabila video ini sangat bermanfaat buat Anda.
Dan jangan lupa bagikan supaya makin bermanfaat untuk banyak orang. Supaya tidak lengket di wajan, sebaiknya kita aduk-aduk sampai airnya ini benar-benar terserap oleh beras. Nah, seperti ini airnya sudah menyusut ya. Sebentar lagi boleh kita matikan api kompornya dan kita tutup, kita diamkan selama 15 menit. Benar-benar sampai kesat ya ini berasnya, baru nanti kita kukus di dandang seperti kalau kita menanak nasi kuning atau nasi putih ya. Nah, selanjutnya kita siapkan dandangnya untuk mengukus ya. Jangan lupa nyalakan apinya. Dan boleh kita langsung aja masukkan aronnya, tidak perlu menunggu dandangnya panas. Dan setelah kita tutup, kita tunggu 30 menit supaya nasinya mateng ya. 30 menit dari kita tutup pancinya. Sambil menunggu nasinya mateng, sekitar 30 menit ya, kita bisa siapkan untuk isiannya. Boleh menggunakan sambal goreng ati kentang, sambal goreng tahu ati ampela, atau sambal goreng ati sapi. Nah, kebetulan ini saya menggunakan sambal goreng ati ampela dengan tahu ya, karena kebetulan customer saya requestnya seperti ini. Oke, kita tunggu ya. Untuk isian sambal goreng tidak saya buat di sini karena sudah pernah saya buat videonya sebelumnya. Nanti saya akan sertakan di description box untuk linknya. Nah, ini sudah 30 menit, nasinya udah matang, kemudian kita matikan kompornya dan kita ambil, ditaruh di wadah. Setelah agak dingin, langsung saja kita buat dan kita isi dengan sambal gorengnya. Caranya seperti ini, kita pakai 2 daun, yang satu dibalik, yang hijaunya ada dekat nasinya supaya nanti warnanya juga hijau dan lebih sedap ya. Dan kita pakai 2 daun ini supaya nanti pas dikukus juga tidak mudah pecah. Nah, itu tadi saya ambil setengah centong nasi ya, kemudian saya ratakan seperti ini, lalu diisi dengan sambal gorengnya sekitar 1 sendok makan ya. Untuk menutup sambal gorengnya kita boleh dengan cara seperti ini atau dengan cara kedua yang seperti ini. Nah, kalau menurut saya lebih enak yang kedua ini ya. Jadi dia langsung nyatu, tertutup sempurna. Kemudian kita gulung seperti ini. Nah, kita gulung sambil kita kencangkan ya di bagian ujungnya. Nah, kita gencet-gencet seperti ini supaya isinya itu madet. Juga nanti kalau pas dikukus dia tidak kendor, jadi jelek ya. Nah, kemudian kita sematin dengan toothpick ya. Kita sematin seperti ini. Kemudian boleh biar makin kenceng, kita boleh pakai ujung pisau, biasanya ada gagang kayu gitu, kita dorong-dorong gitu ya. Nah, seperti ini, akhirnya dia kenceng ya. Nah, kalau kenceng, nanti pun juga kalau pas matang juga akan kencang, jadi nggak kendor dan hasilnya lebih rapi. Dan kita potong di atasnya toothpicknya, jadi jangan terlalu mepet ya. Kemudian nanti kalau sudah mateng, jadi kita ambilin toothpicknya dan kita boleh potong sedikit lagi kalau dirasa kurang rapi. Nah, di sini ada tips penting lagi ya, karena arem-arem ini mau dipakai pagi hari jam 6 pagi. Biar tidak mengurangi waktu istirahat kita boleh mencicilnya seperti ini. Dan ini saya buat di siang hari, sehari sebelumnya. Kemudian setelah jadi, ini saya simpan di kulkas. Jadi di kulkas boleh, di freezer juga boleh ya. Kemudian nanti di pagi harinya, mungkin 1 jam sebelumnya kita kukus. Kebetulan ini saya mengukusnya selama 45 menit supaya benar-benar tanek ya. Jadi disajikan pagi, sorenya juga masih oke. Nah, ini hasilnya yang sudah saya simpan semalaman di kulkas. Ya, dia memang agak keras sedikit, tapi nggak masalah karena ini nanti akan kita kukus ya.
Oke, kita kukus minimal 45 menit ya, biar awet dan tahan lama. Dan 1 jam itu normalnya. Nah, apabila daunnya udah layu seperti ini, sudah warna kekuningan, itu tandanya arem-arem sudah matang dan tanak ya. Jadi jangan sampai ada daunnya yang masih hijau, itu membuat arem-aremnya nanti tidak tanak, malah akan cepat basi. Oke, ini arem-aremnya udah jadi. Kemudian biar rapi, kita ambilin itu toothpicknya dan kita pendekin lagi supaya lebih rapi ya. Karena pada saat dikukus jangan sampai terlalu pendek, nanti dikhawatirkan dia akan lepas. Nah, kalau pendek seperti ini dia lebih terlihat rapi. Nah, gimana? Mudah kan caranya membuat arem-arem? Ini rasanya enak dan mengenyangkan. Bagi kalian yang ingin membuatnya dan masih ragu, boleh bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa nantikan ya video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak.